Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Pernah nggak sih kamu belanja bulanan terus mikir, eh ini kan barang yang sama kayak bulan lalu, tapi kok harganya naik lagi? Bukan kamu yang salah, emang kenyataannya gitu. Contohnya aja, harga cabai merah besar di bulan Maret 2025 naik lebih dari 24%. Dan nggak berhenti di situ, beras, bawang, telur, semua ikut-ikutan naik. Data BPS bilang inflasi bulan April cuma 0,29%. Tapi kalau kamu tanya ke dompetmu, kok rasanya lebih. Dan ini bukan cuma inflasi musiman, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Ada sesuatu yang lebih besar, yang diam-diam ngaruh ke harga-harga di sekitar kita. Bukan karena gagal panen, bukan cuma soal logistik, tapi karena satu kata, perang dagang. Gak ada tank, gak ada senjata, tapi tetap bikin banyak negara goyah. Nah, di video ini, bakal aku ceritain semuanya ke kamu, tentang apa itu perang dagang, siapa yang lagi ribut, dan yang paling penting, gimana kita, orang biasa, ikut kena dampaknya. Yuk kita bahas. Coba kita bayangin, dua negara besar lagi adu kekuatan, tapi bukan pakai bom, melainkan pakai tarif impor. Saling naikkan pajak barang, saling bikin aturan biar barang dari negara lain makin susah masuk. Itulah yang disebut perang dagang. Contohnya AS, naikkan tarif baja dari Tiongkok. Terus dibalas, Tiongkok naikkan tarif buat produk pertanian dari AS. Yang kena siapa? Konsumen, produsen, kita semua. Harga barang naik, jualan jadi susah, dan ekonomi global melambat. Bahkan menurut UNCTAD, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan turun ke 2,3% tahun ini. Indonesia gak ikutan ribut sih, tapi tetap kena imbasnya. Ekspor turun, bahan baku jadi mahal, dan iklim usaha makin gak pasti. Jadi, meskipun gak ada peluru, perang dagang tetap bikin luka, dan kita gak bisa anggap enteng. Apakah yang terjadi saat ini adalah perang dagang yang paling panas? Ya, antara Amerika Serikat versus Tiongkok. Sejak awal 2025, AS naikkan tarif hingga 32% untuk produk dari China. Terus China, ya pasti balas loh. Ini bukan cuma adu harga, tapi adu kekuasaan ekonomi global. Nah, Indonesia ini ibarat teman kedua belah pihak. Kita dagang sama dua-duanya. Jadi, begitu mereka ribut, kita yang lagi nganter barang, disuruh minggir. Ekspor kita ke mereka turun, rantai pasok terganggu. Investor jadi ragu, rupiah melemah, pasar jadi goyang. Tapi di balik badai ini ada peluang. Banyak perusahaan luar mulai nyari tempat baru buat pindahan pabrik. Dan Indonesia bisa jadi pilihan, asal siap, dipermudah, dan berani bersaing. Karena walaupun kita bukan pemain utama, kita tetap bisa ambil posisi, asal tahu cara mainnya. Jadi begini, kita kan gak ikutan perang dagang, tapi kok tetap kena? Jawabannya, karena kita hidup di dunia yang saling terhubung. Contohnya, permintaan ekspor dari AS dan Cina turun, menyebabkan pabrik di Indonesia jadi sepi order. Produk murah dari Cina masuk, menyebabkan UMKM lokal makin susah bersaing. Dan saat UMKM keteteran, risiko PHK pun makin besar. Makanya, pemerintah sampai bentuk satgas khusus buat antisipasi dampaknya. Belum lagi bahan baku impor dari Tiongkok yang makin mahal atau susah masuk. Biaya produksi naik, harga jual naik, dan siklus ini muter terus.
Meskipun nggak terlibat langsung, kita tetap kena efek dominonya. Dan kalau nggak sigap, ekonomi kita bisa makin tertekan. Tapi tenang, Indonesia nggak diem aja kok. Pemerintah kita udah mulai gerak. Pertama, diversifikasi mitra dagang. Jadi nggak cuma ngandelin AS dan China, tapi juga Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Kedua, bangun industri sendiri. Hilirisasi jalan terus dari kilang minyak, energi, sampai pabrik bahan baku. Ketiga, reformasi pajak dan sistem ekonomi. Targetnya, biar penerimaan negara naik dan semua lebih efisien. Ini semua usaha biar ekonomi kita lebih tahan banting. Gak gampang goyang kalau negara besar ribut lagi. Ya, meskipun prosesnya panjang, tapi arah ini penting karena kita gak bisa terus-terusan tergantung pada negara lain. Oke, pemerintah udah gerak. Sekarang kita, UMKM dan konsumen, juga bisa ambil peran. Buat UMKM, ini saatnya berbenah. Gunakan bahan lokal kalau bisa. Kurangi ketergantungan impor. Digitalisasi proses bisnis. Pakai teknologi buat efisiensi, biar tetap kompetitif. Karena data bilang, UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan sumbang 61% PDB. Jadi, penting banget peran UMKM buat perekonomian kita. Lalu buat konsumen, yuk mulai sadar pilih produk lokal. Karena saat kamu beli produk lokal, kamu bantu satu keluarga, bukan cuma satu brand. Survei bilang 80% konsumen Indonesia bersedia bayar lebih buat produk yang ramah lingkungan dan lokal. Jadi, kenapa nggak mulai dari sekarang? Dunia ini makin nggak bisa ditebak. Hari ini ekspor naik, besok tiba-tiba tarif ditambah. Hari ini kamu belanja murah, besok harganya melonjak. Tapi justru di tengah ketidakpastian ini, muncul satu pertanyaan penting. Siapa yang siap berdiri di tengah guncangan? Kita mungkin bukan negara besar, tapi kita tetap bisa ambil kendali. Pemerintah udah mulai bangun fondasi, UMKM mulai adaptasi, konsumen juga makin cerdas. Ini momentum kita, karena dalam dunia yang goyang, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat baca arah dan berani berubah. Kita bukan penonton, kita bisa jadi penentu. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.